ini impor bukan bagian dari syariat kurban. Iya betul tuh. Itu mah bebas ya. Yang penting Bener. secara apa fisik hewannya memenuhi syarat kriteria. Intinya Heeh. itu kan. Jadi Itu kan kayak kebijakan pemerintah ya. iya itu kebijakan pemerintah. Dalam syariat nggak diwajibin harus menyediakan. Cuman ketika ucapan-ucapan sufi itu dipelintir untuk membenarkan argumentasi kita, ya kita juga nggak setuju. Nggak setuju. Karena itu mencoreng nama baik sufi. Kayak Jadi gitu. seakan-akan jadi sufi itu mendukung hal seperti ini. Di slide 11 Gus ya kan. Oke, perihal global warming ini sebenarnya masih banyak perdebatan. Ada yang bilang ini hanya siklus bumi, ada yang bilang ini memang ulah manusia. Namun masih ada sudut pandang lain yang bisa kita telah. Ironi impor pun menyeruak. Sebagian pakan ternak di Indonesia masih impor. Indonesia maksud ditulisnya Indonesia sih nama negara loh ini. Typo kali ya? Typo. Typo kali ya. Bahkan hewannya pun impor. Kita menyembelih sapi yang kehadiran dan makanannya disajikan dalam tumpukan jejak karbon. Dan hasil dari konversi alias pembabatan hutan di mana-mana yang merusak biodiversitas demi kepentingan komunitas semata. Ironi ini persis seperti dikritik kalangan sufi modern. Bagaimana kita bisa menganggap diri kita soleh ketika perilaku konsumsi kita memajukan ketidakadilan ekologis. Nah ini nih ada data dari Tempo nih, ROI bakal impor 2 juta ekor sapi enggak Itu masalah itu. untuk makan bergizi gratis. Untuk makan bergizi gratis. Itu another ini lah ya, another ya. Jadi another kayak tema lah ya. itu ngomongin impor untuk MBG makan gizi Bergizi. MGB, tapi kita ngomongin ibadah kurban gitu. Apa hubungannya kan kayak ada. Itu salah satu tuh. Ya kalau mau kritiklah ke pemerintahnya ya. Nah, Gitu. terus yang kedua tuh tadi benar. Di mana false cause fallacy lagi. Secara tersirat dia nyalahin industri ternak sapi untuk penggundulan hutan. Jadi yang Ya, salahnya tuh penggundulan hutan tuh karena buat di lahan sapinya. ternak sapi itu atau buat pangan ternak sapi itu kan salah juga. Nah, terkait itu yang impor koreksinya adalah ini impor bukan bagian dari syariat kurban. Iya betul tuh. Itu mah bebas ya. Yang penting secara apa fisik hewannya memenuhi syarat kriteria. Intinya itu kan. Jadi Itu kan kayak kebijakan pemerintah ya. iya itu kebijakan pemerintah. Dalam syariat nggak diwajibin harus menyediakan hewan gitu kan. Kalau bisa Indonesia swasembada ternak ya kita Iya, dukung ya kan bagus. Tapi apa mau dikata ya? Apa juga impor kan di Indonesia? Impor juga nggak kepentingannya Hampir. kepentingan buat kurban juga gitu. Ada Iya. kepentingan yang lain Yang juga. lain juga. Kalau misalkan memang impornya itu khusus banget buat kurban Nah, gitu. mungkin baru ya. Nah, itu boleh ditunjukkan buktinya gitu. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan lain juga gitu kan ya jangan sampai. Karena cuma tahun lalu juga 130 doang yang dipotong di RPH. Yang tahun ini berapa gitu kan. Nggak akan sebanyak itu gitu kan. Ya, Nah, ya. terus yang kedua, yang dia itu ngomongin pembabatan hutan, penggundulan hutan. Seakan-akan dikaitkan sama ternak sapi gitu ya. Ya, ya. Nah, itu kalau menurut berita yang gue lihat, nah itu kan paru-paru dunia tuh yang lagi kritis tuh di Kalimantan. Betul. Itu ternyata digundulin hutannya itu sebab 3 hal. Satu Perkebunan kayu, terus yang kedua apa tuh? Sawit, yang ketiga itu pertambangan. Jadi jadi gimana nih itu kan? Ya ini ada tapi ya kesekian lah ya. Kesekian itu. Yang paling tinggi di Kalimantan yang setidaknya itu adalah 3. Nah, kalau misalkan kita ketahui Kalimantan yang paling luas hutannya dibandingkan pulau yang Negara-negara yang lain, pulau yang lain. pulau yang lain. Nah, Papua juga luas sih. Cuman kan cuma 2 doang tuh yang jadi sorotan. Nah, ini kalau ngomongin ternaknya itu yang buat pakan ternak sapi itu berapa banyak yang digundulin kan nggak tahu. Oh, segitunya. Segitunya ngalahin sawit, ngalahin perkebunan kayu, ngalahin pertambangan gitu. Bukan berarti itu hal yang benar juga. Maksudnya ya jangan digiring-giring ke situ lah. Iya. Gitu. Kita juga tetap nggak setuju gitu ya. Maksudnya ya ini untuk ya counter aja gitu bahwa jangan salahin industri sapinya untuk penggundulan hutan gitu, nggak ada hubungannya. Ya mungkin ada hubungannya tapi sangat minor gitu.
nggak menjadi apa tuh, "Oh ini tujuan utamanya adalah untuk pakan sapi," gitu kagak. Apa ya, Gus ya, mungkin nanti kan kita, pernah kuliah gitu ya. Kita kalau bikin skripsi kan itu ya, ada apa ya, ada rumusan masalah gitu kan. Masalah yang besar atau mungkin kalau aneh sendiri gitu ya, bikin yang namanya fishbone tuh. Mmm, Ketika kita mau mau cari tahu akar masalah tuh kita bikin fishbone, itu. Kepalanya itu masalahnya, terus, duri-durinya itu nanti cabangnya tuh mengerucut tuh. Masalahnya A, A ini karena apa? mmm, Nanti ditanya lagi, di-breakdown lagi, ini bisa ada karena apa? Istilahnya itu, eee, five whys. Jadi mmm, 5 kali kenapa, kayak gitu ya kan. Nah, sampai mengerucut ke yang akar masalah yang paling besarnya, mhm, yang paling dominan, gitu. Nah, harusnya kan ngelihatnya dari situ, gitu. mmm, Kalau misalnya kita mau bicara ini adalah kajian yang ilmiah, gitu mhm, kan, harusnya kita lihat, ya memangnya itu seberpengaruh apa? Mungkin ada, tapi kecil ya, itu nggak bisa dijadiin, apa ya, bisa dijadiin sebagai suatu masalah yang bisa diangkat dan didramatisir, mmm. kayak gitu. Jadi memang ya perlu riset lagi Iya, perlu riset lagi dan gitu. jangan sampai salah gitu Gagal ya, fokus gitu ya, gagal fokus. gagal fokus mulu ya tadi soalnya. Nah, kalau ini membahas tentang pembabatan hutan, apalagi sekarang lagi ada isu pertambangan di Raja Ampat, itu Mhm, masuk masuk, akal gitu. gitu. Tapi kalau dikait-kaitin seolah-olah Ibadah kurban. iya, kita menyembelih sapi tuh yang kehadiran dan makanannya disajikan dengan tumpukan jejak karbon gitu. Tapi memang sudah kebaca sih arahnya memang vegan gitu Mmm, kan. Ya terlepas itu benar atau salah tapi ya, apa ya, jangan inilah fokus sama satu masalah ya ini. Ini masalah juga yang ngomongin tentang sufi modern gitu ya, itu tadi gitu, ini syariatnya aja udah ketahuan masih kurang gitu ya, masih kurang dipahami. udah nyentuh masalah yang tasawuf Nah, gitu. Kita bukannya anti sufi lah, enggak, Ahlussunnah wal Jamaah. Cuy, macam kurang kurang tasawuf apa kita, cuman ketika ucapan-ucapan sufi terus dipelintir untuk membenarkan argumentasi kita, ya kita juga nggak nggak setuju. setuju. Karena itu mencoreng nama baik sufi, Mhm. kayak Jadi gitu. seakan-akan, oh jadi sufi itu mendukung hal seperti ini gitu, apa namanya, ibadah Mendukung kurban nggak dilakukan gitu. iya, Enggak masa sih juga. kayak gitu? Di sisi lain, Indonesia membuang sekitar 20,9 juta ton makanan per tahun. Ya, terbesar di Asia Tenggara dan keempat di dunia menurut data UNEP. Banyak bahan makanan juga sering membusuk karena distribusi yang buruk, perilaku tengkulak demi keuntungan pribadi, atau karena perilaku makan yang berlebihan, namun tidak sesuai kapasitas diri. Nah itu gabung tuh gua sama yang ke-13. Oke, lanjut dulu. Nah, Terus dia kasih data lagi total makanan terbuang di Indonesia. Nanti bisa dibaca. Nah, ratusan triliun uang per tahun membusuk dan menguap bercampur dengan sampah, maksudnya kali ya, mhm, bukan sampah ya, mmm, dengan sampah inorganik. Tidak diolah dengan baik dan hanya menjadi tumpukan yang kadangkala siap meledak dan menimbulkan korban jiwa orang-orang baik. Dari banyaknya bahasan ini, apakah kita lagi-lagi tidak mengkhianati firman Gusti? mhm. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Gusti tidak menyukai orang yang berlebihan. Itu translasi di mana tuh ya? Menarik tuh, Ada ada Gusti-Gustinya. Gusti. Ada tanggapan dulu nggak, Gus? Nah, terkait Gus, ini itu ya bukan Gusti ya lu ya? bukan, Gus ya? Gusti, Ya Gus aja. jangan dari Gusti ya, jangan. Nah ini untuk slide 12 dan 13 itu yang gue temukan adalah red herring fallacy lagi, Ya oke, pengalihan yaitu isu ya. mengkaitkan ibadah kurban dengan food waste, itu nanti ada pembahasan itu, agak singkat sih. Lalu yang kedua itu non sequitur fallacy, di mana dia di slide 11 itu ngomong dari slide 1 sampai slide 11 ngomongin masalah ibadah kurban, yang jadi masalah di grafik di slide ke-11 Ke-12 maksudnya? ke-12 ya? Hmm. Yang ini Ke-13, 13, ke-13 oke. itu malah berkata lain, bukan daging itu yang jadi sorotan utama. Tadi Et lagi-lagi bukan faktor dominan, iya, sayur. sayur justru ya. Itu daging ke berapa tuh? Ke-8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, iya Posisi ke-8. 8. Aduh, ini yang perlu hati-hati lagi ya. Ya ya lagi-lagi kalau misalnya mau fokusnya sayurnya mubazir, oke, Nah, kalau konteksnya sayur eh, mubazir gitu. Tapi kalau konteksnya daging mubazir, eh,
Ya memang Hubungannya sih apa? 1,6 itu tetap daging gitu Daging, kan. Cuman tapi ada apa, yang lebih mubazir. itu ada yang lebih mubazir juga. Nah, untuk masalah itu, yang pertama dulu deh kita ngomongin kaitan antara ibadah kurban dengan food waste ya. Ini nauzubillah min dzalik lagi, di mana seakan-akan ibadah yang Allah syariatkan itu Dampak menyebabkan buruk kan. ada kemungkarannya, ada dampak mungkarnya. Seandainya syariat ibadah itu tidak dilaksanakan dengan sempurna, sesuai dengan syaratnya, sesuai Hmm. dengan rukunnya segala macamnya, itu ada potensinya. Tapi ketika ngomongin secara umum, oh pokoknya mau caranya benar, mau caranya salah, itu bisa menyebabkan kemungkaran yaitu food waste. Hmm. Itu angkuh banget. Hmm. Nauzubillah min dzalik. Jangan kayak gitu. Ya, ya. Terlalu menjudge Allah. Dan lagi pula yang apa, yang dia kutip kan firman Allah ini kan bicaranya kan ke pribadinya masing-masing kan, ya kan? Ke Bukan manusianya kan? bukan syariat, Iya, bukan bukan suatu syariatnya. syariat Artinya emang ada manusia yang kayak mubazir gitu. gitu, yang apa, yang berlebih-lebihan. Kayak di pasar misalkan kayak jual-jualan terus tiba-tiba sayuran di bawah-bawah tuh ya, Ya, kayak gitu tuh tukang dibiarkan, nasi goreng kadang tuh kalau lagi gini-gini nasinya bertebaran. bertebaran di pinggir-pinggir, itu juga kan kita nggak membenarkan gitu kan. Kalau misalkan ya terserah. Tapi kan person pribadi orang-orang. Nah, Lagi-lagi bukan biasanya mereka nggak suka ngurusin pribadi orang gitu kan. seorang liberal ya, Iya, seorang liberal harusnya ya. biasanya nggak, ya itu. Nah, ini yang nyangkut ke yang masalah kedua tuh, yang di mana itu, bahan makanan yang tersia-siakan. Nah, kalau ngomongin sia-sia, kan tergantung niat sebenarnya. Tergantung niat mubazir atau enggaknya. Di mana kalau misalkan seseorang tuh, gue udah nggak makan nih makanan ini lagi, terus gue kasih semut gitu misalkan. Oke. Apakah itu salah? Gitu kan? Kalau dalam perspektif Islam enggak. Nah, soalnya kan ada tuh ya yang apa hadis mengatakan bahwa segala sesuatu itu tergantung sama niatnya gitu Betul. kan. Innama a'malu binniyat. Nah, itu ada tuh kan pembahasan lengkapnya. Tapi yang kita soroti adalah itu. Semuanya tergantung niatnya. Kalau misalkan memang kita ngasih makan semut, apakah itu salah? Ya enggak. Kucing atau Nah, apapun lah kucing ya. atau apapun. Termasuk kalau kita ngasih makan mikroorganik gitu. Di mana Bakteri gitu ya. kita nggak lihat siapapun yang Iya. makan silakan gitu kan. Menjadi kompos buat Ah, tumbuhan atau itu apa kan ya kan. fair play Iya. gitu ya. Jadi kayak boleh aja gitu, silakan. Lu ngebuang terus kayak pokoknya siapa punya makan, nih makan aja gitu. Ya, Gue niatnya sedekah gitu. dengan catatan dia memang niatnya baik gitu, bukan Ah, bukan karena mau menghambur-hamburkan gitu kan. misalkan kayak tukang nasi goreng tadi tuh, misalkan dia niatnya ada yang jatah ya bodo amat deh, biar dimakan yang lain gitu. Nah, Itu kan bagus. yang penting Kecuali dia kalau ngerti ya, yang ngerti, tapi kecuali kalau nasi goreng cepat gitu, sengaja-sengaja bodo ya, amat ya. ngajain ya. Sedangkan masih banyak, mungkin kok jadi masih banyak orang miskin di luar sana, ya kan. Makanya kontradiksi, udahnya kita food waste, terus ibadah kurban yang tahunan itu dihilangkan, ya makin gak makan daging orang, ya kan? Makanya, Jadi apa namanya, sebuah solusi dianggapnya masalah gitu ya. tuh tempe dan tahu, buah segala macam. Berarti kan kalau gitu nih semua nggak usah, kan berarti kan pribadinya si manusianya Iya, dong, kok jadi bisa masalah di gitu. situ. Dan lagi pula gini ya, Gus, ini kan data juga kita nggak tahu nih. Maksudnya terbuangnya tuh karena apa Hmm, gitu. Ini kan tahun berapa nih, Gus? 2021. 21. Pada saat itu kan lagi COVID, ya Hmm, kan, COVID-19 tuh masih masih masa-masa COVID lah. jangan-jangan Ya ada, karena ya karena itu kan bisa jadi, ya kan? bisnisnya menurun, air Iya, makanan membusuk gitu kan. nggak ada yang beli gitu kan. Heeh. Bisa jadi. Jadi, Artinya data itu benar mungkin, hmm, tapi kita kan harus adil juga. Konteksnya melihatnya apa ya? Konteksnya apa pada saat itu bisa kejadian seperti ini? jangan di Gitu. framing seakan-akan oh ini gara-gara kurban ya padahal nih 2021 apakah kurbannya sebanyak itu gitu Iya, bisa misalkan jadi. gitu. Ke slide yang ke-14. Ya, ini dia mengutip salah satu vegan muslim, animal rights activist, aktivis apa ya? Aktivis hak asasi ya, Ya, hak asasi hewan ya. Khalid
Quraisy. Ini kayaknya dia suka sama yang Khalid-Khalid ya? Tadi Itu lihat lagi. ulamanya Khalid, yang ini Khalid juga. Tapi Ya ini nggak kayaknya apa-apa, tapi ini bagus. kayaknya bukan ulama ya? Sepertinya sih bukan ulama, Ya ini aktivis, kan dia bilang aktivis juga ya. vegan, Hmm, aktivis ya kan. Maksudnya dia kayaknya sama yang namanya Khalid kayaknya suka gitu. suka. Bagus sahabat Nabi kan Khalid juga. Oke. Nah, jika kurban intinya adalah Baik. tadhiyah, pengorbanan, dan solidaritas, bukankah memberi makanan alternatif berbahan nabati bergizi pada daerah yang kelaparan lebih esensial daripada mengirim daging yang mahal dan rentan busuk? Oke, Nah, dalam sufisme, ini sejalan dengan konsep fana fil khalq, larut dalam kepedulian pada sesama makhluk. Bagi yang mendalami tasawuf, korban bukan tentang besarnya hewan, tapi kedalaman muraqabah kesadaran ilahiyah hmm. gitu. Kalau dari sini kesalahannya yang gue dapetnya adalah dua. Nah, itu logical fallacy secara umum, pernyataan yang tidak dilandasi bukti, seperti apa namanya dalam Islam. Nah, itu suatu kata yang ternyata nggak Dalam sufisme dia bilang. di atas tuh, yang di atas Oh, ini Islam. Islam. Oh Nah, iya betul. dia kan ngomongnya Islam secara umum. Berarti kan kalau kata Ustadz Ahmad Syafril, berarti Soalnya bukan di luar Islam, nggak kayak gini dong, gitu ya kan. di luar itu berarti bukan Islam dong. Bukan Islam. Oh ya, di luar itu berarti bukan Islam dong. Nah, Iya. kan katanya Idul Adha itu harus mengkurbankan suatu hal yang dekat di hatinya, Iya. di jiwanya gitu. Nggak harus beli. Nggak harus beli hewan gitu Eh, kan. Terus seharusnya orang itu mengkurbankan sifat buruknya gitu iya, kan. evil habits. Nah, berarti kan kalau misalnya ada orang yang melakukan ibadah sunnah tapi dia masih terjebak sama ria, Hmm. berarti dia bukan Islam dong, maksudnya bukan Ya seolah-olah bukan Islam. bukan Islam dong, Kalau menurut apa ya konsepnya dia. konsepnya dia gitu. Hmm. Itu kan juga berbahaya gitu ya. Nah, itu sama yang kedua adalah appeal to popularity, yang dia bilang Oke. banyak vegan muslim yang berargumen bla 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 bla. Iya ya. Nah, itu jadi masalah adalah yang kita ngomongin pertama dulu, ibadah kurban tidak dilakukan hanya secara batin, tapi juga secara lahiriahnya gitu kan, Mhm. secara zahir. Kalau misalkan ngomongin ibadah sedekah, yang dimana ada sahabat Ulbah bin Zaid yang dia itu saking miskinnya sampai-sampai pas lagi perang Tabuk disuruh untuk ikut perang, beliau tuh nggak bisa, sampai minta ke Rasulullah, ya Rasul kasih saya bekal dan tunggangan buat ikut berperang. Mhm. Rasul nggak punya. Nah, terus dia itu juga nggak bisa sedekah gitu seperti sahabat-sahabat yang lain, sampai dia itu ya udah bersedih gundah gulana pulang ke rumah karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu pas lagi di rumah terus nggak bisa tidur, akhirnya sholat. Pas lagi sholat berdoa, ya Allah, saya nggak bisa ngasih apa-apa untuk perang Tabuk ini, untuk berjalanmu, maka aku sedekahkan apa namanya harga diriku. Kalau misalkan ada muslim yang menyakitiku dalam perihal harta, dalam perihal kehormatan, dalam perihal Dia apa, ikhlas. ikhlas, ikhlas, ikhlas. Nah, itu paginya ketemu sama apa pas lagi sholat subuh berjamaah, langsung setelah selesai ditanya sama Rasul, siapa nih yang semalam sedekah itu, katanya apa semuanya diem aja gitu kan. Ubah juga Iya. nggak angkat tangan. Terus tanya lagi, siapa nih yang semalam sedekah itu, akhirnya nggak ada yang jawab. Rasulullah langsung deketin sahabat Ulbah, baru bilang gitu, bergembiralah Ulbah bahwa sedekahmu semalam sudah diterima gitu. Nah, Insyaallah. itu kan memang bukan perkara yang zahir gitu ya, saya apakah ngasih keikhlasan itu set ke orang lain, enggak, Iya ya. tapi kan perkara batin, Abstrak lah ya. abstrak. Nah, itu sedekah. Emang nggak ada syariat yang mengatakan sedekah itu Beda sama infak. Kalau ah, infak harus harus materi lah. nah, jadi kayak sangat fleksibel banget lah Mhm. kalau sedekah itu. Nah, tapi kan kalau ibadah kurban gimana? Apakah sefleksibel itu? Ternyata Enggak, enggak. dari awal kita udah bahas tidak. Ternyata enggak gitu kan. Harus ada hewannya, harus ada niatnya. Bahkan pas lagi menyembelih itu yang apa tuh, nggak boleh diangkat, itu kan Maksudnya? ada ketentuannya tuh yang apa, jangan sampai set terus diangkat. Oh, oke oke. Ada Pokoknya ketentuannya. sekali jalan lah gitu ya. Jadi kan semuanya itu ada aturannya, baku banget.
bahkan motong hewannya nggak bisa di hari yang lain selain hari yang 4 itu. Bahkan tambahin lagi, Gus, malam aja jadi ikhtilaf Nah tuh. nah Kurban malam sembelih malam itu jadi ikhtilaf tuh, ada yang nah, bilang makruh gitu itu kan. dia. Jadi kayak Spesifik banget lah gitu ya. jadi misalkan dikatakan, apa namanya, hal ibadah ini adalah ibadah yang batin, bukan ibadah yang zahir seperti yang dikatakan itu, iya, gimana gitu, buktinya di mana? Karena harus ada zahirnya, baru baru bisa sah gitu. Mhm, Kalau misal batinnya doang, kayak sedekah tadi, sedekahnya ubah, itu sudah diterima. Tapi kan enggak, kalau pas lagi kurban kan enggak, harus ada mhm. gitu. Ya setidaknya sih, gua sih nggak tahu yang di mana sedekah ibadah kurban itu bisa secara batin. Kayak misalnya, "Ah, udah deh saya nyembelih." Kita nih menyembelih ego, Eh, itu tuh gimana? menyembelih evil habits. Itu dah selesai. Terus tahu Gimana? dari mana ya itu udah diterima ya, penyembelihan kayak narsis nggak sih? Jatuhnya narsis nggak sih? Iya sih, Ya kan? berbahaya lah. Iya, Bahaya malah banget. nggak bisa dibuktikan gitu, Heeh, nggak bisa dibuktikan. dan kita nggak ada yang tahu, gua sama lu tahu nggak lu misalkan ada ulama yang bilang kayak gitu boleh gitu. Pokoknya ibadah kurban tuh gitu, dalam diri lu gitu udah. Enggak sih, Kayak gini. enggak sih. Kalau dia ulama yang benar, lurus, pasti dia nggak akan membentrokkan antara fikih sama tasawuf. Nah, Ini kan seolah mau dibentrokin kan antara fikih sama tasawuf gitu kan. atau seakan-akan tasawuf itu di atasnya fikih. Iya, Kan enggak juga. mendahului fikih gitu Heeh, kan. enggak juga. Lu harus syariatnya dulu benar, baru bisa masuk ke hakikat. Iya, kayak gitu. Tambahan, Gus. Hmm, Tadi kan di sini kan kalau di bahasa Inggrisnya kan dibilang today I donate food and money to homeless people. Artinya maksudnya cara dia berkurban tuh begitu kayak ya gitu. kan. Emang dia nggak tahu ada zakat ya di Islam. Maksudnya Iya. Islam tuh agama yang paripurna Eee, gitu. Artinya ada ibadah khusus yang emang untuk ngebantu fakir miskin heeh, gitu. bukan ibadah kurban. Iya, memang beda konsep. Ya nih kalau kita bicara yang ideal gitu ya, Gus, Hmm, ya. Kayaknya kalau seluruh umat Islam di Indonesia aja deh, yang mampu, yang sudah memiliki ketentuan sebagai seorang yang wajib zakat hmm. dan itu benar-benar dijalanin, kayaknya makmur Indonesia. Heeh, nggak ada yang kelaparan, Iya, setidaknya kalau nggak ada memang kelaparan. ya Heeh, minimal karena pasti Allah bikin syariat tuh nggak mungkin ini, nggak mungkin nggak ada kebaikan di baliknya gitu mhm, kan. Tapi kan mungkin karena kita masih belum taat, belum mhm. ngejalanin zakat itu Ada yang secara dia belum adil, zakat gitu ya. ya kan kan siapa yang tahu gitu Mmm, kan. Kita kan lebih taat pajak mhm, daripada zakat kan, iya. kadang-kadang seperti itu. Masuk restoran aja berpajak. Nah, iya kan? Nah, artinya kalau emang kita mau berdonasi dengan makanan dan uang, ya itu ada ibadahnya yang sendiri. Tadi Bukan kayak infak, eee, zakat yang lebih spesifik lagi, itu kan. bukan berarti kurbannya digantikan untuk Iya, itu. dan lu bisa jalanin dua-duanya, ya kan? Nggak usah Berarti false dilema lagi iya, gitu. pas dilema lagi, kenapa harus Salah satunya, memilih salah satunya? dua-duanya aja. Dan jangan berpikir lu jadi lebih mulia karena ngelakuin yang Nah itu kalau juga salah juga kan? kayak gitu ya wallahualam, tapi bagi kita ngelihatnya kok kayak ria gitu. Iya, karena ngerasa dia tuh, ya Gua gue lebih udah baik gitu. mendonasikan uang dan makanan yang lebih dibutuhin sama Mhm, rakyat miskin gitu. Ya ya, iya tahu, eh, itu memang bermanfaat, tapi itu memang Islam juga ngatur, ada heeh. lagi ibadah yang lain. Bukan suatu hal yang super gitu ya, ibadah. Masa ada yang orang kaya misalnya, habis Idul Adha nih udah sembelih sapi, terus, "Saya nggak mau sedekah, kan saya udah kurban, Kurban. saya nggak mau bantu fakir miskin, nggak mau ngasih." Kalau misalkan nggak Kan ada gitu duitnya ya. oke, Iya kan, kalau nggak gitu juga kan orang kan. kalau nggak ada duitnya iya Iya oke. kan? Tapi kalau misalkan, "Ah, gua udah milih ini buat apaan yang lain?" Gitu ya. Kayaknya kita lebih banyak sedekah deh kayaknya Nah, daripada kurban, kan kurban kurban kan ibadah ritual tahunan kan? dan nggak semua orang melakukannya karena sunnah. Iya, dan itu Nah, pun nggak semua orang melakukannya kalau gitu. misalkan wajib gitu ya, kemungkinan partisipasinya tuh lebih besar. Tapi kalau Terus lanjut Gus, enggak, lanjut. lanjut. Terus dari awal juga emang udah salah sih Gus, seperti yang tadi ente bilang ya. Hmm, Jika kurban intinya adalah tauhiyah. Ini kata siapa? nah Itu sih intinya. Jika kurban intinya adalah pengorbanan dan solidaritas. nah, Ini tuh dia dapat kesimpulan ini tuh dari yang siapa? jadi masalah sih kalau gue sih solidaritasnya tuh. Iya, oke lah Pernya kalau pengorbanan oke lah ya. pernyataan tanpa bukti tuh.
Iya, Itu maksudnya gimana? heeh, maksudnya ketika lu bikin klaim sendiri, terus lu mempertanyakan klaim lu sendiri gitu. Ya lu jangan nanya ke kita, siapa yang bilang kayak gini anaknya. Circular reasoning tuh berarti, Iya, muter-muter aja. ya masalahnya kita nggak mengamini definisi lu tentang kurban, Nah. kayak gitu. Masalahnya di situ dari awal gitu loh. Nah, terus kan tadi dia bilang tuh, banyak vegan muslim berargumen. Nah, siapa bilang ketika banyak orang Tadi ya, membunyikannya, itu benar gitu loh. mhm, Kayak yang tadi benar, appeal to popularity, di mhm, mana orang itu rame-rame ngomong itu seakan-akan benar. mhm, Kayak misalnya gini, zaman dulu tuh 1600-an yang pas lagi Galileo Galilei oke. dipersekusi sama gereja. Gara-garanya Galileo Galilei mendukung teori heliocentrisme, di mana waktu Oke, itu gereja masih fokus, sebaliknya. nah sebaliknya geocentrisme. Itu kan geocentrisme sekarang diakui salah gitu ya. Mhm, mhm, Teorinya salah. Heliocentrisme yang benar. Nah, apakah itu benar jadinya karena rame-rame gereja mhm, ngomong, "Oh, geosentrisme itu yang paling benar." Enggak kan. mhm, Itu udah terbukti dalam oke, sejarah. Ini juga bukan berarti mereka ngomong rame-rame, "Oh, ini emang begini," terus belum tentu dikatakan benar, benar. iya. Nah, itu yang salah, gitu loh. Jadi jangan sampai, cuman bilang banyak vegan muslim berargumen, jangan ngomong kayak gitu. Tunjukkan buktinya, Iya, betul, betul. gitu ya, Pak. Dan lagi pula, vegan muslim apakah memang pihak yang otoritatif buat membahas masalah fikih, ya kan? Mmm. Maksudnya seorang vegan muslim aja udah dua kata lucu tuh, ya kan? Buat Vegan tuh. buat gua tuh ya kan, vegan kok muslim, muslim kok vegan, Heeh. gitu ya kan. Harusnya sih nggak usah bawa-bawa Islamnya ya, sebagaimana Islam liberal tuh kan, itu kan dua kata lucu tuh, Sebenarnya Islam gini ya, tapi liberal. kalau misalkan vegannya karena kepentingan kesehatannya dia, Oke, tapi oke. oke ya, Tapi kalau misal pilihan, iya. dia bisa omnivora, bisa vegan, ya Dia itu yang memilih vegan itu yang jadi masalah gitu dan loh. menyudutkan mereka yang Ah, nggak mau ikut dia gitu nah, kan. kalau misalkan mau mereka vegan terus tanpa, nyala-nyalain kita yang omni gitu Monggo ya, ya. omnivora ya nggak apa-apa gitu. Dan fitrahnya manusia memang dibikin untuk bisa makan daging. Nah itu banyak tuh, apa, pembahasan kayak di debat, di YouTube Ya gitu, ya itu banyak ya, di luar banyak. negeri itu udah jadi inilah ya, udah maksudnya Jadi topik sehari-hari jadi mereka topik gitu. sehari-hari gitu ya. Nah, Artinya, cari peluru yang lain hmm, gitu. Karena ini udah kita usang ya ya udah pelurunya usang, ya. itu aja. Dari situ gitu. Ini bekas OB ya? Eh, aduh, ketawa. Kok tahu sih? Terus? Nah, terus tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, "Weh, gue punya cara baru Bre," gitu ya. Terus, Iya. Ya, yang kepala kayang. kayak kali, kepala pelanya tuh dipegang, terus yang gagangnya di bawah, terus ya gini, itu kan berbeda gitu kan. Itu